Jundullah, 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 Jundullah. Mengenal nama Allah yang kelima, yaitu Al-Quddus, ya. Al-Quddus adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelima. Jadi sudah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya. Al-Quddus artinya yaitu yang maha suci, yang maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari segala sesuatu yang tidak patut, maha suci daripada segala sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak pantas terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci daripada sesuatu yang tidak layak kepada Allah. Sebagai seorang hamba, kita ni wajib untuk mengimani, wajib untuk mengiktikadkan, wajib meyakini dalam hati bahawa setengah di antara asma-asma Allah SWT ada yang disebut dengan Al-Quddus, artinya yang maha suci. Maksud maha suci dari makna Al-Quddus adalah suci zat Allah Subhanahu wa ta'ala, suci sifatnya, suci af'al atau perbuatannya, dan suci asma'nya serta ahkam atau hukum-hukumnya. Dan seseorang hamba wajib mensucikan Allah SWT dari beberapa hal. Ini mana suci ini, ya. Mensucikan Allah SWT daripada sesuatu yang tidak layak, tidak pantas padanya. Seorang hamba wajib mensucikan Allah dari beberapa hal. Yang pertama, maha suci zat daripada imkan atau mungkin. Yang maha suci zat Allah SWT daripada imkan atau mungkin. Contoh mungkin itu seperti apa? Mungkin, contoh mungkin adalah makhluk, ya. Makhluk itu adalah mungkin. Maksud mungkin itu apa? Boleh ada dan mungkin juga tidak ada. Mungkin itu artinya boleh ada, boleh tidak ada. Sedangkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat wajib ada, wajib wujud, nama yang wajib ada, dan maha suci daripada imkan, daripada mungkin itu, ya. Juga maha suci zat Allah Subhanahu wa ta'ala daripada bisa diperdapati oleh panca indera. Nah, jadi namanya, ya, khawasil khams, ya, panca indera yang 5 tu. Maha suci Allah diperdapati dengan panca indera ni, dilihat dengan mata kepala, didengar dengan telinga, bisa diraba, dirasa, seperti itu, atau dikhayalkan rupa-rupa dan bentuknya. Itu maha suci. Bisa diimajinasi, misalnya seseorang membayangkan atau berimajinasi tentang rupa dan bentuk Allah, tentang zat Allah. Itu tidak mungkin. Artinya maha suci Allah daripada demikian itu, ya. Yang kedua, maha suci sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dari tiap-tiap yang kurang atau yang cacat, ya. Allah terhindar daripada sesuatu yang kurang. Jadi maha suci Allah, ya, daripada tiap-tiap yang kurang atau yang cacat. Termasuk juga di sini maha suci Allah SWT dari sifat-sifat yang mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maha suci daripada bersifat lemah. Ini sesuatu yang kurang, lemah, kurang. Maha suci Allah lemah. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak berkehendak. Nah. Maha suci Allah jahil, bodoh dan sebagainya daripada sifat-sifat yang mustahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuli atau peka, ya, buta atau tidak melihat, ya, itu Allah Subhanahu wa taala terhindar atau maha suci daripada yang demikian itu. Segala kekurangan, segala yang tidak layak dan tidak pantas, segala yang cacat, itu Allah terhindar atau maha suci daripada segala macam itu. Ini wajib kita etikatkan. Yang ketiga, maha suci af'al Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dari mengambil contoh, ya, berbuat, ya, melakukan, mengambil contoh. Maksudnya seperti apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam ini, ya, dalam menjadikan alam ini, semuanya tidak ada contoh siapapun. Dan juga maha suci Allah SWT dari pembantu, ya, atau bantuan dalam berbuat, dalam melakukan, ya, dalam menciptakan, menjadikan. Allah nyontoh dulu, niru dulu, nah, itu mustahil. Atau Allah dibantu, butuh bantuan, butuh pertolongan, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencontoh, berarti dia masih bodoh, lemah. Kalau Allah butuh bantuan dan pertolongan, berarti Allah masih lemah. Dan lemah itu adalah sifat kekurangan, dan mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan segala kekurangan, ya. Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Ini nak kita i'tiqadkan di dalam hati kita, kita yakini dan kita imani Allah, ya, dengan asma al-Quddus, maha suci daripada zatnya, af'alnya, ya, maupun sifatnya, daripada segala kekurangan, tidak pantas, tidak layak, tidak sesuai, lemah, ya, atau daripada segala sifat-sifat yang mustahil. Yang keempat, maha suci asma Allah Subhanahu wa taala dari tiap-tiap yang tidak patut atau daripada yang tidak layak terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak ada dasar Al-Quran dan hadis, dengan pengertian bahawa asma Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditambah ataupun dikurangi dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan oleh hadis. Contoh mana yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis, seperti al-khair, maknanya baik juga. Al-hasan artinya baik. Maka tidak boleh kita memanggil atau berdoa kepada Allah dengan nama tersebut, ya, karena Al-Quran atau hadis pun tidak memasukkan kalimat itu dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Khair, baik. Hasan artinya baik atau elok. Tapi kita tidak boleh memanggil nama Allah, ya, berdoa kepadanya dengan nama-nama itu. Kenapa? Ini tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang kelima, maha suci Allah dalam hukumnya itu tidak, maha suci Allah SWT dalam hukumnya itu manfaat-manfaat yang kembali kepadanya. Maha suci Allah mengambil faedah, maha suci Allah mengambil manfaat, maha suci Allah pula berkehendak kepada apapun juga, ya. Dan ini pun mustahil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah ngambil faedah, ngambil manfaat daripada apa yang diciptakannya. Maha suci Allah. Kalau dia tak ngambil manfaat daripada apa yang sudah dijadikan, dibuat, dikerjakan, itu lemah jadinya.
Apa yang Allah SWT hukumkan kepada manusia, yang sudah ditetapkan kepada manusia, semuanya manfaatnya itu kembali kepada manusia itu sendiri. Ya. Apa yang sudah Allah perintahkan, manfaatnya kembali kepada manusia. Apa yang sudah Allah tentukan itu manfaatnya kembali kepada manusia. Lain halnya dengan manusia, apabila ia menghukumkan sesuatu, pastilah manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya. Berbeda dengan manusia, apa yang dihukumkan, apa yang ditetapkan itu balik ke dia, karena dia ingin mengambil manfaat daripada apa yang sudah ditetapkannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada mengambil manfaat, mengambil faedah, ya, terhadap apa yang sudah ditetapkan, yang sudah dihukumkan, yang sudah dijadikan, bahkan kembalinya kepada manusia itu sendiri. Dan juga maha suci Allah SWT pada apa saja yang ia hukumkan daripada berbuat zalim, ya. Ini ada satu kisah, ya, dikisahkan oleh Said Murtada Az-Zubaydi, bahawa di zaman Bani Israel mereka menganggap Allah SWT berbuat zalim. Jadi Bani Israel berkata, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, gerak-gerik manusia, dan Allah pula yang memasukkan manusia ke dalam neraka. Berarti Allah itu zalim dengan memasukkan manusia ke dalam neraka. Ya. Ini, ya, Bani Israel mengatakan seperti itu, Allah itu zalim. Maka dengan keadaan Bani Israel yang demikian ini, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi pada masa itu, wahai Nabi, katakan kepada umatmu, katakan kepada Bani Israel, supaya mereka tu menanam gandum. Nah, jadi nak buat satu pendidikan dan pelajaran, katakan kepada umatmu tanam gandum, ya. Lalu kaum Bani Israel tersebut nanam gandum. Setelah beberapa waktu, akhirnya dapat panen hasil tanaman mereka. Gandum yang ditanam itu, ya, dipanen. Dan setelah mereka memanen, lalu mereka dibersihkannya. Kemudian gandum yang sudah bersih mereka masukkan ke dalam wadahnya, lalu dibawa pulang. Adapun sisa-sisa gandum itu dibakar oleh mereka. Yang sisa-sisanya itu dibakarnya, ya. Yang bersih, yang sudah elok dibawa balik, sisanya dibakar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan nabinya berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kenapa kalian menanam gandum, kemudian gandum yang telah dibersihkan kalian bawa balik, bawa pulang, tetapi sisa-sisanya kamu bakar, padahal ia tidak punya salah. Wah, sisanya tidak salah, kenapa kau bakar, kan? Akhirnya dijawab oleh Bani Israel, ya, sisa-sisa gandum ini tidak patut untuk dibawa balik, ya. Sisa-sisa gandum ini tidak pantas untuk dibawa pulang, sepantasnya dibakar saja. Yang elok dan pantas dibakar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, wahai Bani Israel, demikian juga aku membakar seseorang dengan api neraka, karena memang patut untuk dibakar. Sedangkan orang yang tidak patut untuk dibakar, maka ia aku masukkan ke dalam surga. Nah, kenapa dia dibakar? Karena pantas untuk dibakar, ya. Karena mereka melakukan keburukan dan kejahatan. Mana yang tidak patut, dia masuk dalam surga. Nah, ini menjawab pertanyaan daripada Bani Israel. Demikianlah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-Nya ke dalam neraka, ya, ataupun Allah masukkan ke dalam surga. Jadi yang demikian itu bukanlah zalim, tetapi karena surga ataupun neraka itu cocok bagi mereka masing-masing. Siapa yang pantas masuk surga, siapa yang pantas masuk neraka.
Kalau yang pantas masuk surga, ya pasti masuk surga. Mana yang tidak pantas masuk surga, ya mana yang tidak pantas masuk surga, ya masuk neraka. Karena itu yang cocok dan sesuai untuk dia. Nah. Dan juga apapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'alu lima yurid. Fa'alu lima yurid. Allah memperbuat apa yang ia kehendaki. Semua terserah kepada Allah. Siapa yang akan dimasukkan ke dalam surga maupun ke dalam neraka. Karena semua yang ada ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Maha Suci Allah dari bersifat zalim pada hukum maupun pada ketetapannya. Apabila seorang hamba ingin mendapatkan bagian dari nama Al-Quddus, nah, bagaimana supaya kita mendapatkan bahagian daripada nama Al-Quddus? Artinya Maha Suci, daripada sesuatu yang tak layak, yang tak pantas, yang tak cocok, atau daripada segala kekurangan-kekurangan dan kecacatan. Supaya ia bukan hanya beriman dengan nama Al-Quddus tersebut, tetapi juga mengamalkan makna yang terkandung dalam nama Al-Quddus ini. Maka yang demikian itu ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang harus disucikannya. Ya. Hal yang pertama, seseorang hamba mesti mensucikan dirinya daripada merasa suci. Yang pertama, seseorang hamba itu mensucikan dirinya daripada dia merasa suci dan daripada merasa diri baik atau bersih. Pertama, bahawa seseorang hamba mesti mensucikan dirinya daripada merasa suci, merasa baik atau merasa bersih. Kalau seseorang masih merasa dirinya suci atau bersih, berarti ia belum mengamalkan dari makna yang terkandung dari nama Al-Quddus ini. Akan tetapi sebaliknya, seseorang hamba itu harus ngakui, menyadari bahawa dirinya kotor, dirinya tidak bersih. Apabila hamba telah berbuat seperti yang demikian itu, berarti itu satu petanda bahawa ia seorang hamba yang telah mengamalkan makna yang terkandung dalam Al-Quddus. Kenapa? Yang berhak, yang pantas Al-Quddus itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memang terhindar daripada segala sifat kekurangan, sesuatu yang tidak layak dan pantas, sesuatu yang cocok atau cacat. Namun kita makhluk ini tetap tidak sempurna. Ya. Nah, jadi kita mengakui, menyadari bahawa diri kita ni belum bersih, kita masih kurang, kita kotor. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, orang yang merasa dirinya bersih, orang yang merasa dirinya baik, sebenarnya ia adalah orang yang tidak bersih atau tidak baik. Siapa yang merasa bersih, itu tanda dia tidak bersih. Nah, karena apa? Karena haram hukumnya merasa diri bersih atau baik. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian itu menganggap diri kalian itu adalah bersih. Jangan kamu mensucikan diri kamu sendiri, karena kita ni kurang, ya, karena kita ni lemah, karena kita ni cacat, karena kita ni tidak sempurna. Nah, jadi bermacam-macam cara orang mengaku dirinya bersih. Ya, macam-macam, ya. Orang yang mengakui dirinya bersih. Di antaranya yaitu yang pertama, ya, ia merenungi akan dirinya atau tafakur sendiri, sehingga dari renungannya itu menimbulkan satu keputusan atau satu anggapan bahawa dirinya bersih atau baik. Nah, kalau dia merenung, dia maksud dirinya baik atau bersih. Yang kedua, dengan lisannya ia menyatakan bahawa dirinya bersih atau baik.
sama ada pernyataannya itu di waktu sendiri atau di tengah-tengah orang. Yang ketiga ini adalah yang terbanyak, yaitu dengan isyarat-isyarat. Orang dengan isyarat-isyarat yang tujuan menyatakan bahwa dirinya bersih atau baik. Jadi ini hal yang pertama, bahwa manusia hamba mesti mensucikan bahwa dirinya suci, atau dirinya merasa suci atau merasa baik. Jadi hilangkan, sucikan merasa baik atau merasa suci. Berarti dia sudah mengamalkan Al-Quddus. Kalau yang patut dan pantas dan wajib Al-Quddus itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang kedua, bagi hamba yang ingin mendapatkan bagian dari Al-Quddus adalah ia harus mensucikan sifat-sifatnya daripada yang membinasakan. Kalau ingin mendapatkan bagian dari Al-Quddus, manusia itu harus membersihkan, menghilangkan sifat-sifat yang membinasakan dirinya. Seperti apa? Yang pertama seperti dengki atau hasad. Ini nak dibuang. Kemudian sombong, takabur, angkuh. Kemudian tamak, serakah, syahwat, amarah yang tidak terkendali, dan lain-lain daripada sifat-sifat yang merusak, yang mencelakukan dan membinasakan dirinya. Kalau ingin mendapatkan bagian dari Al-Quddus, ini dihilangkan dulu. Ini adalah wilayah kerjanya di hati. Keburukan-keburukan di hati ini mesti dibuang, dihilangkan dan dijauhkan. Nah, kalau ingin mendapatkan bagian daripada Al-Quddus, buang kesombongan, buang kedengkian, buang keserakahan, buang amarah, keangkuhan, buang semua. Banyak perkara-perkara yang merusak ataupun membinasakan diri itu, ini mesti dibuang. Nah, supaya mendapat bahagian daripada Al-Quddus. Bagaimana mendapat bahagian Al-Quddus? Kalau kita takabur, kalau kita orang yang hasad dengki, kalau kita orang serakah, kalau kita orang yang tidak mampu menahan amarah, kalau kita orang yang mengikuti kehendak nafsu, keinginannya, tidak ketemu mendapat bagian Al-Quddus itu. Bahkan kita seburuk-buruk manusia, jadinya sejahat-jahat manusia, sekotor-kotor manusia. Kemudian hal yang ketiga, seorang hamba harus mensucikan perbuatan-perbuatan dari maksiat. Ingin dapat bahagian nama Al-Quddus, maka buang gawe-gawe yang tidak elok, gawe-gawe yang tidak benar, gawe-gawe yang jahat. Hal-hal yang maksiat itu mesti disingkirkan dari diri kita, mesti dihindari dari kita, mesti dibuang. Kalau kita ingin dapat bagian Al-Quddus ini, perbuatan-perbuatan, gawe-gawe itu mesti dihilangkan. Gawe yang tidak benar, macam mana nak dapat bagian Al-Quddus? Nah, ini harus dihindari, ditinggalkan. Yang keempat, hal keempat, seorang hamba yang harus membersihkan, seorang hamba harus membersihkan atau membaguskan namanya dari hal-hal yang tidak sesuai atau tidak pantas. Namanya, jadi dapat gelar nanti siapa tu, yang nakal, kan? Nah, siapa tu? Itu perajuk orangnya, kan? Nah, itu siapa? Itu pemarah. Apa lagi itu sebut, kan? Itu orang pendengki. Itu gawe tak benar. Itu mesti dibuang gelar-gelar itu. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Nama kau siapa?" Laki-laki itu menjawab,
namaku adalah ya Hazan, ya. Huznun ini artinya sedih, ya, namanya sedih. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi kepadanya, tukar, ganti nama engkau dengan Sahal. Sahal itu artinya mudah, ya. Ini nama ni tu, ya, harus diganti, mana tidak cocok, tidak pantas. Namanya apa kan? Ya. Jadi, ya, memberi nama kepada diri kita adalah yang baik. Ini adalah salah satu contoh pembersihan nama. Karena dari nama yang baik bisa diharapkan membawa pengaruh untuk ya perbaikan diri. Nah, ya, nama kita nak baik ya. Saleh namanya kan. Nah, Hasan. Nah, itu elok artinya kan. Jadi karena nama itu adalah akan memberikan pengaruh, mudah-mudahan memberikan pengaruh kepada ya perbaikan diri kita. Cari nama yang elok kan. Ya, keluaran dulu ya, lainnya belum paham. Nama kau siapa? Tunggul kan. Ya, ada nama Tunggul kan. Ya, apalah Gunung Tunggul kan. Nah, hal yang kelima, seseorang hamba itu harus mensucikan hukum-hukumnya. Jangan sampai berselisihan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat kembali dari urutan nama-nama Tuhan, mulai dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya. Yang mana Allah SWT bukan sekedar seorang raja, tetapi dia seorang raja yang didahului oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan dia juga seorang raja yang maha suci dari segala sesuatu yang tidak patut, yang tidak pantas dengan dia. Ya. Karena biasanya seorang raja jarang yang baik, ya, karena mereka sering melakukan kezaliman. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang raja Al-Malik, sekaligus dia bernama Al-Quddus, atau raja yang maha suci daripada segala kekurangan, daripada kezaliman, daripada kecacatan. Para ulama mengatakan, andai kata seorang manusia ni yang telah menjadi raja, menjadi pemimpin, kemudian mengamalkan akan mana-mana yang terkandung dari asma Allah. Ar-Rahman, dia pengasih dan penyayang. Ar-Rahim, ya. Kalau seseorang telah mengamalkan tiga asma tersebut, baru ia menjadi raja, maka ia adalah seorang raja yang kudus, atau yang suci, yang bersih daripada kezaliman. Raja yang berbuat zalim adalah raja yang tidak tahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja yang berbuat zalim, pemimpin yang zalim adalah pemimpin yang tidak tahu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah salah satu dari hikmah-hikmah, ya, berurutnya nama-nama Allah. Mulai dari Ar-Rahman, mulai dari Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan Al-Quddus, ya. Apabila seorang hamba telah mengamalkan mana-mana yang terkandung dari Al-Quddus ini, berarti ia mendapatkan bahagian dari Al-Quddus tersebut, dan ia berhak menjadi Abdul Quddus, hamba daripada ya zat yang maha suci. Nah, bukan main indahnya seseorang, ya, ketika dia dapat anugerah dan berhak menjadi Abdul Quddus. Kenapa? Dia membersihkan dirinya, mensucikan dirinya daripada hal-hal yang tidak layak dan pantas. Namanya baik, ya, seperti seorang yang ditukar oleh Nabi dari Hazan menjadi Sahal, elok namanya. Yang kedua, perbuatannya elok, ya, gawenya yang baik-baik, mana yang tidak pantas, yang tidak patut, yang dilarang ditinggalkannya. Sifatnya pun elok juga, ya, dia menjauhkan daripada sifat-sifat keburukan, ya. Bagaimana, ya, dia adalah seorang yang rendah hati, tawadu nanti kan,
Kemudian keburukan-keburukan dalam hati pun, dalam dirinya pun dilepaskan. Keangkuhan, ketakaburan itu dibuangnya, kedengkian itu dihindarinya. Nah, layak dan pantaslah ia berhak menjadi Abdul Qudus, ya, hamba daripada yang maha suci. Nah, jadi ini untuk kita mengamalkannya, ya. Jadi mana kalau kita melihat asma Allah, betapa Allah maha sempurna, ya, betapa maha pengasih, maha penyayang, betapa dia menguasai dan memiliki semua makhluk ini, dan betapa Allah itu terhindar daripada segala sifat kekurangan yang tidak layak dan pantas. Artinya segala sifat kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.